This call is now being recorded. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Nandra selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang keamanan informasi dalam sistem manajemen. Next. Perkenalkan, nama saya Sayu Anggidewi Sapitri, NIM 1033, dan rekan saya atas nama Niputu Widya Purnami, NIM 1039, dan Niluh Gede Nanda Arini, NIM 1057, serta Niputu Lisayanti, NIM 1058. Adapun submateri kami, yang pertama, tentang pengertian dan tujuan keamanan informasi, kedua, tahapan manajemen keamanan informasi, yang ketiga, permasalahan e-commerce, kemudian manajemen risiko, kemudian kebijakan keamanan informasi, pengendalian, dukungan pemerintah dan industri, serta manajemen keberlangsungan bisnis. Materi yang pertama yaitu pengertian dan tujuan dari manajemen keamanan informasi. Next. Seperti yang kita ketahui, proses bisnis merupakan suatu rangkaian kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa yang didukung oleh aliran material, baik informasi, pengetahuan, serta kemampuan organisasi oleh manajemen. Di zaman globalisasi saat ini, proses bisnis yang dilakukan, semuanya dapat dilakukan melalui digitalisasi atau otomatisasi. Nah, sehingga hal inilah yang melatar belakangi ditimbulkannya adanya keamanan informasi. Diperlukannya keamanan informasi guna melindungi data-data krusial perusahaan dari pihak-pihak yang tidak berwenang. Nah, apa itu keamanan informasi? Keamanan informasi merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk meminimalisir penipuan dalam suatu sistem informasi yang tidak memiliki arti fisik. Istilah keamanan informasi atau sistem security muncul ketika kalangan industri dan pemerintah mulai menyadari tentang betapa krusialnya upaya pengamanan sumber daya informasi mereka, sehingga pemerintah maupun sektor bisnis mulai memfokuskan secara eksklusif pada perlindungan peranti keras dan data-data yang ada di dalam suatu organisasi. Next. Adapun tujuan dari keamanan informasi, yang pertama kerahasiaan, di mana melalui kerahasiaan ini perusahaan berupaya mengoptimalkan untuk melindungi data-data mereka dan informasi mereka dari pihak-pihak yang tidak memiliki wewenang. Kemudian ada ketersediaan yang bertujuan agar infrastruktur informasi dalam suatu perusahaan yaitu menyediakan data dan informasi bagi pihak yang memiliki wewenang untuk menggunakannya. Di mana ketika perusahaan yang memiliki wewenang untuk mengelola, untuk membuka data tersebut tersedia dan dapat digunakan untuk tujuan bisnisnya. Kemudian ada integritas, di mana semua sistem informasi harus dapat memberikan representasi akurat atas sistem fisik yang direpresentasikan. Next. Selain itu, ada tahapan manajemen keamanan informasi. Next. Dalam tahapan manajemen keamanan informasi, tahapan yang pertama yang dapat dilakukan yaitu dengan cara mengidentifikasi ancaman yang dapat menyerang sumber daya informasi. Nah, ancaman-ancaman ini baik berupa ancaman bencana alam seperti banjir, kebakaran, dan lainnya, maupun ancaman dari pihak-pihak yang tidak memiliki wewenang atas informasi tersebut. Sebagai contohnya, para penipu yang ingin yang ingin mencari informasi dalam data perusahaan untuk kepentingannya sendiri. Kemudian yang kedua, ada mengidentifikasi risiko yang dapat disebabkan oleh ancaman yang ditimbulkan.
Nah, setelahnya ada menentukan kebijakan keamanan. Kemudian tahapan selanjutnya itu mengimplementasikan pengendalian untuk mengatasi risiko yang ditimbulkan. Nah, adapun fungsi sistem informasi di dalam bisnis, di mana Departemen Sistem Informasi yang bertugas sebagai kelompok resmi dari perusahaan atau organisasi yang bertanggung jawab untuk memperbaiki layanan teknologi informasi kepada perusahaan. Nah, fungsi Departemen Sistem Informasi ini yaitu melalui Departemen Sistem Informasi ini merupakan spesialis dari programan analisis pemimpin proyek manajemen sistem informasi, di mana Departemen Sistem Informasi bertugas untuk melindungi informasi yang ada di dalam perusahaan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Next. Baik, jadi saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu permasalahan e-commerce. Jadi, terdapat dua permasalahan, yaitu ancaman dan resiko. Nah, ancaman keamanan informasi atau information security threat merupakan orang, organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Nah, ancaman ini memiliki beberapa sifat, yaitu internal dan eksternal, serta sifat disengaja ataupun tidak sengaja. Nah, ancaman ini bukan hanya menyangkut karyawan perusahaan, tetapi juga pekerja temporer, konsultan, mitra bisnis tersebut. Nah, ancaman internal ini menghasilkan kerusakan yang secara potensi lebih serius jika dibandingkan dengan ancaman eksternal yang berasal dari luar perusahaan. Nah, ancaman eksternal ini misalnya perusahaan lain yang memiliki produk yang sama dengan produk perusahaan, atau dengan kata lain juga pesaing bisnis. Nah, yang kedua, yaitu tindakan kecelakaan dan juga disengaja. Nah, tidak semua ancaman merupakan tindakan disengaja yang dilakukan dengan tujuan mencelakai. Nah, beberapa dari tindakan tersebut merupakan kecelakaan yang disebabkan oleh orang-orang di dalam ataupun di luar perusahaan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis ancaman. Nah, malicious software atau malware terdiri atas program-program lengkap atau segmen-segmen kode yang dapat menyerang suatu sistem dan melakukan fungsi-fungsi yang tidak diharapkan. Fungsi-fungsi tersebut dapat menghapus file atau menyebabkan suatu sistem berhenti bekerja. Nah, ada beberapa jenis peranti lunak yang berbahaya, yakni virus, worm, Trojan horse, adware, dan spyware. Nah, selanjutnya yaitu resiko. Risiko keamanan informasi atau information security risk didefinisikan sebagai potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi. Nah, risiko-risiko ini dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, pengungkapan informasi yang tidak terotoritastis dan pencurian. Nah, yang kedua, modifikasi yang terotorisasi. Yang ketiga, penghancuran yang tidak terotorisasi dan penolakan pelayanan. Dan serta penggunaan yang tidak terotorisasi. Next. Permasalahan e-commerce. Nah, e-commerce memperkenalkan suatu permasalahan keamanan baru. Masalah ini bukanlah sebuah perlindungan data, informasi dari piranti lunak, akan tetapi perlindungan ini dari pemalsuan kartu kredit.
Nah, kartu kredit yang dimaksud yaitu kartu kredit sekali pakai. Kartu kredit sekali pakai ini bekerja dengan cara yaitu saat pemegang kartu ingin membeli sesuatu secara online, nah ia akan memperoleh angka yang acak dari situs web perusahaan kartu kredit tersebut. Nah, angka tersebut bukanlah nomor kartu kredit dari pelanggan yang diberikan kepada ya maaf, maksud saya angka tersebut bukan nomor kartu kredit pelanggan tersebut, akan tetap yang diberikan kepada pedagang e-commerce. Nah, kemudian eh, melaporkannya ke perusahaan kartu kredit untuk pembayaran. Nah, dari permasalahan tersebut, praktik keamanan yang sangat diwajibkan yaitu Visa. Nah, Visa mengumumkan 10 praktik terkait keamanan yang diharapkan perusahaan ini untuk diikuti oleh peritelnya. Peritel yang memilih untuk tidak mengikuti praktik ini akan menghadapi denda, kehilangan keanggotaan dalam program Visa, atau pembatasan penjualan dengan Visa. Nah, selain itu, Visa mengidentifikasi 3 praktik umum yang harus diikuti oleh peritel dalam mendapatkan keamanan informasi untuk semua aktivitas, bukan hanya dengan e-commerce. Nah, 3 praktik umum yang dimaksud yaitu yang pertama, menyaring karyawan yang memiliki akses terhadap data, kedua, tidak meninggalkan data atau komputer dalam keadaan tidak aman, dan yang ketiga, menghancurkan data jika tidak dibutuhkan lagi. Next. Mohon maaf, di layar saya masih macet slide-nya. Selanjutnya yaitu materi manajemen risiko. Nah, manajemen risiko itu sendiri merupakan satu dari 2 strategi untuk mencapai keamanan informasi. Nah, terdapat beberapa pendefinisian risiko, yaitu yang pertama, identifikasi aset-aset bisnis yang harus dilindungi dari risiko. Yang selanjutnya, menyadari risikonya. Ketiga, menentukan tingkatan dampak pada perusahaan jika risiko benar-benar terjadi. Dan yang keempat, menganalisis kelemahan perusahaan tersebut. Nah, adapun tingkat parahan dari dampak risiko yang Nah, yang pertama, dan yang terakhir yaitu dampak minor atau minor impact yang menyebabkan kerusakan yang mirip dengan yang di operasional sehari. Isi dari laporan tersebut yakni tersebut ketiga, tingkat resiko. Keempat, pengendalian yang diterapkan pada resiko tersebut. Yang kelima, para pemilik resiko. Keenam, tindakan yang direkomendasikan untuk mengatasi resiko. Dan yang ketujuh, yaitu waktu yang direkomendasikan untuk mengatasi resiko. Nah, jika perusahaan
resiko tersebut. Laporan harus diselesaikan dengan cara menambahkan bagian akhir, yaitu apa yang dilaksanakan untuk sekian dari materi manajemen. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya, kebijakan keamanan informasi. Kebijakan keamanan informasi dengan mengabaikan bahwa apakah perusahaan mengikuti strategi manajemen risiko atau kepatuhan terhadap tolak ukur maupun tidak, suatu kebijakan keamanan harus diterapkan untuk mengarahkan keseluruhan program. Perubahan data, penerapan kebijakan keamanan dengan mengikuti pendekatan yang bertahap. Adapun 5 fase implementasi kebijakan keamanan diantaranya, yaitu fase pertama yaitu inisiasi proyek, fase kedua yaitu menyusun kebijakan, fase ketiga yaitu konsultasi dan persetujuan, fase keempat yaitu kesadaran dan edukasi, dan fase terakhir yaitu penyebarluasan kebijakan. Fase pertama yaitu fase inisiasi proyek. Tim yang menyusun kebijakan keamanan dibentuk jika Komisi Pengawas MIS atau Manajemen Information System perusahaan tidak dapat melakukan tanggung jawab untuk mengawasi kebijakan keamanan tersebut. Komite tersebut akan mencakup manajemen dari wilayah-wilayah di mana kebijakan tersebut akan diterapkan. Fase kedua yaitu penyusunan kebijakan. Tim proyek berkonsultasi dengan semua pihak yang berminat dan berpengaruh oleh proyek ini untuk menentukan kebutuhan kebijakan baru tersebut. Fase ketiga yaitu konsultasi dan persetujuan. Tim proyek berkonsultasi dengan manajemen untuk memberitahukan temuannya sampai saat itu, serta untuk mendapatkan pandangan mengenai berbagai persyaratan kebijakan. Fase keempat yaitu kesadaran dan edukasi. Program pelatihan kesadaran dan edukasi kebijakan dilaksanakan dalam unit-unit organisasi. Peserta pelatihan dapat terdiri atas anggota proyek, perwakilan internal lain seperti orang-orang dari TI dan SDM, atau konsultan luar. Ini merupakan salah satu contoh manajemen pengetahuan. Manajemen meletakkan program formal pada tempatnya untuk meningkatkan pengetahuan keamanan karyawan yang tepat. Fase terakhir yaitu penyebarluasan kebijakan. Kebijakan keamanan ini disebarluaskan ke seluruh unit organisasi di mana kebijakan tersebut diterapkan. Idealnya, para manajer melaksanakan pertemuan dengan karyawan untuk meyakinkan bahwa mereka memahami kebijakan tersebut dan berkomitmen untuk mengikutinya. Nah, adapun kebijakan terpisah dikembangkan untuk 1. Keamanan sistem informasi, kedua, pengendalian akses sistem, ketiga, keamanan lingkungan dan fisik, keempat, keamanan informasi data, kelima, perencanaan kelangsungan usaha, dan terakhir yaitu akuntabilitas manajemen. Kebijakan ini diberitahukan kepada karyawan sebaiknya dalam bentuk tulisan dan melalui program pelatihan dan edukasi. Setelah kebijakan itu diterapkan, pengendalian dapat diimplementasikan. Selanjutnya itu tentang pengendalian. Pengendalian atau kontrol adalah mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari risiko atau untuk meminimalisirkan dampak risiko tersebut jika risiko tersebut terjadi. Adapun beberapa kategori pengendalian di antaranya yaitu yang pertama, pengendalian teknik. Adalah pengendalian yang menjadi satu di dalam sistem dan dibuat oleh para penyusun sistem selama masa siklus penyusunan sistem. Adapun 3 tahapan pengendalian akses di antaranya identifikasi pengguna, autentikasi pengguna, dan otorisasi pengguna.
Kategori pengendalian selanjutnya yaitu pengendalian kriptografi, di mana data dan informasi yang tersimpan dan ditransmisikan dapat dilindungi dari pengungkapan yang tidak terotorisasi dengan kriptografi, yaitu penggunaan kode yang menggunakan proses-proses matematika. Data dan informasi tersebut dapat diekskripsi dalam penyimpanan dan juga ditransmisikan ke dalam jaringan. Jika seseorang tidak memiliki otorisasi memperoleh akses, ekskripsi tersebut akan membuat data dan informasi yang dimaksud tidak berarti apa-apa yang mencegah kesalahan pengguna. Pengendalian selanjutnya yaitu pengendalian fisik. Peringatan pertama terhadap gangguan yang tidak terotorisasi adalah mengunci pintu sebagai komputer. Perkembangan selanjutnya menghasilkan kunci-kunci yang lebih canggih yang dibuka dengan cetakan telapak tangan dan pencetakan suara serta kamera pengintai dan alat penjaga keamanan. Perusahaan dapat melakukan pengendalian fisik hingga pada tahap tertinggi dengan cara menempatkan pusat komputernya di tempat terpencil yang jauh dari kota dan jauh dari wilayah sensitif terhadap bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan badai. Selanjutnya pengendalian formal. Maaf, mungkin ada sedikit kesalahan di PPT. Pengendalian formal mencakup penentuan cara berperilaku, dokumentasi, prosedur, dan praktik yang diharapkan, serta pengawasan dan pencegahan perilaku yang berbeda dari panduan yang berlaku. Pengendalian ini bersifat formal karena manajemen menghabiskan banyak waktu untuk menyusun, mendokumentasikannya dalam bentuk tulisan dan diharapkan untuk berlaku dalam jangka panjang. Dan pengendalian kategori terakhir yaitu pengendalian informal, yaitu pengendalian ini mencakup program-program pelatihan dan edukasi serta program pembangunan manajemen. Pengendalian ini ditujukan untuk menjaga agar para karyawan perusahaan memahami serta mendukung program keamanan tersebut. Baik, itu dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu dukungan pemerintah dan industri. Beberapa organisasi pemerintah dan internasional telah menentukan standar-standar yang ditujukan untuk menjadi acuan bagi organisasi yang ingin mendapatkan keamanan informasi. Beberapa contohnya antara lain ISF Standard of Good Practice dan BS 7799. Di dalam dukungan pemerintah dan industri, bagian. Yang pertama, peraturan pemerintah. Pemerintah baik di Amerika Serikat maupun Inggris telah menentukan standar dan menetapkan peraturan yang ditujukan untuk menanggapi masalah pentingnya keamanan informasi yang semakin meningkat. Selanjutnya yaitu standar industri. The Center of Internet Security atau CIS adalah organisasi nirlaba yang diklasifikasikan untuk membantu para pengguna komputer guna membuat sistem mereka menjadi lebih aman. Yang ketiga yaitu sertifikasi profesional. Mulai tahun 1960-an, profesi teknologi informasi atau TI mulai menawarkan program sertifikasi. 3 contoh berikut mengilustrasikan cakupan dari program-program ini. Yang pertama yaitu Asosiasi Audit Sistem dan Pengendalian. Yang kedua yaitu Konsorsium Sertifikasi Keamanan Sistem Informasi. Dan yang ketiga yaitu Institut SANS. Selanjutnya yaitu meletakkan manajemen informasi pada tempatnya. Nah, di sini perusahaan harus mencadangkan kebijakan manajemen keamanan informasi sebelum menetapkan pengendaliannya. Kebijakan ini dapat dibuat berdasarkan identifikasi ancaman dan resiko ataupun berdasarkan panduan yang diberikan oleh pemerintah dan asosiasi industri itu sendiri. Next. Selanjutnya yaitu materi manajemen keberlangsungan bisnis.
Manajemen keberlangsungan bisnis merupakan aktivitas yang ditujukan untuk menentukan operasional setelah terjadinya gangguan sistem informasi, disebut dengan manajemen keberlangsungan bisnis. Pada tahun-tahun awal penggunaan komputer, aktivitas ini disebut dengan perencanaan bencana. Banyak perusahaan telah menemukan bahwa dibandingkan sekedar mengandalkan satu rencana, 13 kontijen besar, pendekatan yang terbaik adalah merencanakan beberapa subrencana yang menjawab beberapa kontijen yang spesifik. Next. Dalam manajemen keberlangsungan bisnis terdapat beberapa subrencana yang mencakup: pertama, rencana darurat. Rencana darurat menyebutkan cara-cara yang akan menjadi keamanan karyawan jika bencana terjadi. Cara ini mencakup sistem alarm, prosedur, evakuasi, dan sistem pemadaman api. Yang kedua yaitu rencana cadangan. Perusahaan harus mengatur fasilitas komputer cadangan tersedia seandainya fasilitas yang biasanya hancur maupun rusak, sehingga tidak dapat digunakan. Dan yang ketiga yaitu rencana catatan penting. Catatan penting perusahaan adalah dokumen kertas, mikrofilm, dan media penyimpanan optis dan magnetis yang penting untuk meneruskan bisnis perusahaan tersebut. Next. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai keamanan informasi. Mohon maaf jika ada salah kata maupun ucapan kami dalam presentasi kali ini. Semoga apa materi yang kami jelaskan tentang keamanan informasi dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, kami tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om.